Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Mari kita awali majelis ilmu ini dan baca thalabul ilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, para santri, muslimin, muslimat, para hamba Allah sekalian, yang semoga kita senantiasa diberikan hidayah taufiknya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, kesempatan, diberikan kekuatan, pertolongan dan kesabaran untuk kita bisa istiqamah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah menganugerahkan kepada kita semuanya kematian yang husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Insyaallah pada kesempatan ba'da subuh Sabtu ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang prinsip-prinsip dasar Islam. Kita sudah masuk kepada rukun-rukun Islam, dan rukun Islam yang kedua yaitu sholat. Kita masih pada pembahasan fadhail sholawat, yaitu tentang keutamaan sholat 5 waktu. Keutamaan sholat yang pertama kemarin adalah sholat dapat mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi hakikatnya sholat yang betul, hakikatnya sholat yang benar, sesuai dengan aturan, ya, rukun-rukunnya, syarat-syaratnya ditunaikan, kemudian adanya keikhlasan, adanya kekhusyuan dalam hatinya ketika sholat, ya, betul-betul menghayati gerakan sholat, bacaan-bacaan doa di dalam sholat. Maka ini hakikatnya sholat yang seperti inilah yang akan dapat menjaga dirinya, menghalangi, mencegah dirinya untuk tidak berbuat keji dan mungkar. Ya. Maka orang-orang yang sholatnya sungguh-sungguh, insya Allah dengan sholat yang seperti inilah Allah akan menjaganya. Ketika dia ingin dihadapkan kepada maksiat, Allah berikan petunjuk. Ya, Allah berikan petunjuk. Supaya apa? Terjaga. Supaya orang tersebut bisa memikirkan maslahat dan madharatnya. Bahaya dunia akhirat. Gitu ya. Sehingga orang-orang yang istiqomah sholat, ikhlas karena Allah, khusyuk, tenang, gitu ya. Kemudian dikerjakan sesuai dengan rukun-rukun dan syarat-syaratnya, ikhlas karena Allah. Maka insya Allah sholat seperti inilah yang dapat mencegah seseorang dari perbuatan keji dan mungkar. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang dijadikannya sholat sebagai pencegahan dari perbuatan keji dan mungkar. Amin. Allahumma. Amin. Kemudian yang kedua sekarang, keutamaan sholat yang kedua adalah sholat merupakan amalan yang terbaik setelah 2 kalimat syahadat. Apa Hanif? Sholat merupakan amalan ya. Salat merupakan amalan yang terbaik setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Apa Rafa? Apa yang kedua? Keutamaan salat, amalan yang setelah ya. Jangan tidur. Jadi sholat 5 waktu adalah amalan yang terbaik setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Jelas. Yang pertama rukun Islam kan apa? Asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah.
Ya. Maka setelah itu apa? Sholat. Ya. Dan sholat ini amalan yang terbaik. Amalan yang terbaik setelah seseorang mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ya. Dan sholat merupakan konsekuensi yang paling utama, yang paling pertama ketika seseorang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Maka ketika orang asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah kemudian tidak sholat, loh ini bahaya ini. Ya, bahaya sekali ini. Ya. Bagaimana mungkin dia sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, tapi tidak mau sujud kepada Allah, tidak mau mengikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi dengan apa? Dengan sholat. Nabi Muhammad sholat, ya kan? Allah yang memerintahkan sholat, dikerjakan oleh Nabi dan para sahabat. Loh kita mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, loh kok nggak mau sholat? Loh ini kan namanya dusta. Ya, mengucapkan saya bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah melainkan hanya Allah, dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah, tapi apa? Wujudnya tidak mau sholat. Maka sholat ini merupakan amalan yang terbaik. Sebagaimana sabda Nabi SAW yang diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ya. Sahabat Ibnu Mas'ud, beliau bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul amali afdal ya Rasulullah? Amalan apakah yang terbaik? Wah ini berarti kan nih, ini para sahabat kalau bertanya itu terkait tentang yang terbaik. Ya. Dan ini terkait urusan akhirat. Ya. Nabi tidak, atau para sahabat, mereka tidak pernah bertanya tentang kebaikan dunia. Pekerjaan apa yang terbaik? Enggak. Tapi apa? Amalan apa yang terbaik? Amalan apa yang ayyul amali afdol? Amalan apa yang terbaik wahai Rasulullah? Maka Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan as-salatu liwaqtiha. Apa? As-salatu liwaqtiha. Yaitu salat 5 waktu tepat pada waktunya. Coba bayangkan, ya. Maka hakikatnya orang-orang yang betul-betul istiqomah, konsisten menjaga sholat 5 waktu dan diusahakan, dikerjakan, diupayakan dengan keras, dijaga ini 5 waktu tepat waktu. Ya. Maka inilah amalan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Loh, ya. Amalan yang terbaik. Makanya kalau ada adzan bersegera, ya, jangan sampai masbuk, telat, terlambat, apalagi sampai tidak ikut sholat berjamaah, atau apalagi bahkan sama sekali tidak mau sholat. Paham? Celaka ini, ya, celaka sekali. Ya. Maka tolong perhatikan, kalau sudah waktunya adzan, siap bersegera, wudu, ya. Tuh, jangan malas-malasan ketika kakak kelasnya sudah nyuruh, ayo sholat. Langsung ambil air wudu, bangun, ambil air wudu, sholat. Ya, jangan malas-malasan. Kenapa? Karena amalan yang terbaik apa? Sholat tepat pada waktunya. Ya. Ini sholat tepat pada waktunya, ya. Tsumma qultu, tsumma ayu, kemudian Rasul, apalagi wahai Rasul, birrul walidain. Itu apa? Berbakti, berbuat baik kepada kedua orang. Coba bayangkan.
Sholat dulu karena sholat haknya Allah. Ya, tunaikan dulu. Kemudian apa? Birrul wali, itu berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tua. Qultu tsumma ayyu ya Rasulullah. Kemudian apalagi setelah itu wahai Rasul, amalan yang terbaik urutannya al jihadu fi sabilillah. Yaitu berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan, sampai berperang, berjihad melawan musuh Allah, sholat tepat pada waktunya, menduduki yang pertama. Amalan yang terbaik dalam pandangan Allah dan Rasul, sholat tepat pada waktunya. Hakikatnya apa? Jihad kita pada hari ini belum perang memang. Jihad kita pada hari ini belum melawan musuh-musuh Allah di medan peperangan, menggunakan pedang, menggunakan naik kuda dan seterusnya atau senjata apapun. Ya, belum ada nyata, gitu ya. Jihad kita hari ini adalah apa? Sholat. Apa? Sholat. Karena betapa banyak kaum muslimin yang mereka berat sekali untuk sholat. Iya enggak? Padahal sholat beratnya seperti apa sih? Segimana beratnya? Apakah sholat beratnya seperti orang yang mencangkul di sawah? Berat enggak? Ya, ada yang pernah mencangkul di sawah? Kepanasan, nyangkul di sawah. Ada yang pernah? Apakah sholat itu seperti seseorang memikul beban semen 50 kilo? Hah? Ataukah sholat itu seperti orang yang harus pergi ke kantor dengan jarak puluhan kilometer bolak-balik? Sholat itu ringan, ya enggak? Sholat itu hanya dengan gerakan, ya. Sholat itu ringan sekali, paling hanya sekitar 5 menit minimalnya atau maksimalnya 15 menit misalkan. Ya, tidak ada rasa capek sekalipun untuk sholat. Loh kok anehnya apa? Banyak yang meninggalkan sholat. Padahal kita sholat dengan macul, dengan bekerja, dengan menjadi apa saja, lebih capek mana kira-kira? Bekerja. Sedangkan sholat yang hanya 10 menit atau minimalnya 5 menit, gitu ya, pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, ini ditinggalkan. Manusia kebanyakan lebih senang dengan apa? Pahala, ganjaran dari manusia daripada pahala atau ganjaran dari Allah Subhanahu. Karena memang tadi balasan yang Allah berikan ghaib, pahalanya kan ghaib, ya enggak? Kelihatan enggak? Nggak kelihatan, tapi besok akan diberikan kelak pada hari kiamat. Ya enggak? Sekarang kalau macul ke sawah, oh siap macul. Kenapa? Bayarannya nyata, nih uangnya, nih makan siangnya, nih ngopinya, nih medangannya. Nyata nggak kelihatan? Dirasakan. Tapi ketika sholat, apa? Pahalanya mana nggak kelihatan. Ya enggak? Maka orang-orang berimanlah yang mereka istiqomah menjaga sholat. Maka jihad kita pada hari ini adalah apa? Kita istiqomah sholat. Paham? Jihad kita pada hari ini adalah apa? Kita istiqomah menuntut ilmu agama. Ini kamu sedang berjihad, menuntut ilmu, menghafalkan Quran, menghafalkan hadis, memahami Islam. Jihad kita pada hari ini adalah apa? Jihad kita hari ini adalah berbakti kepada orang tua. Ya, kenapa? Karena belum ada jihad perang melawan musuh Allah, enggak, belum. Ya, paham enggak? Maka sebelum datangnya jihad melawan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala di medan laga peperangan, maka jihad kita pada hari ini adalah istiqomah menjaga sholat 5 waktu dan ibadah-ibadah yang lainnya. Paham? Bagaimana mau berjihad di jalan Allah, berperang melawan musuh Allah? Sholat aja nggak mampu, ya nggak? Bagaimana mungkin ingin berjihad melawan musuh Allah di medan peperangan, tapi apa? Sama orang tua nggak sopan, sama orang tua durhaka, sama Allah lagi-lagi durhaka, nggak mau sujud, nggak mau sholat, nggak mau ibadah. Bagaimana mungkin? Ya nggak?
Maka jihad kita pada hari ini sebelum datangnya jihad yang sesungguhnya, yaitu melawan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala di medan peperangan, jihad kita pada hari ini adalah istiqomah, menjaga sholat 5 waktu dan menjaga ibadah-ibadah yang lain. Dapat dipahami ya? Ya, itu. Jadi sholat merupakan amalan yang terbaik setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Maka dalam hadis yang lain Rasul juga mengatakan wa'lamu anna khairu a'malikum as-shalah. Ketahuilah bahwasanya amalan yang terbaik, sebaik-baik amalan, khairu a'malikum, sebaik-baik amalan di antara kalian adalah sholat. Kenapa? Karena sholat meletakkan anggota tubuh yang paling mulia, itu apa? Wajah, disejajarkan dengan kulit telapak kaki. Ya enggak? Karena lantai karpet yang biasa kita injak kan apa? Nempel dengan kulit telapak kaki. Kemudian ketika kita sujud, wajah kita setara dengan apa? Kulit mata ke apa? Kulit telapak kaki. Artinya apa? Kita betul-betul menghinakan diri kita ketika sholat di hadapan Allah Subhanahu. Maka inilah yang menjadi amalan yang paling mulia. Karena apa? Karena ketika kita sholat, kita menghinakan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mulia. Meskipun kita punya pangkat jabatan jenderal, punya gelar yang panjang, tapi ketika sholat, kita hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita lemah, kita tidak punya kekuatan apapun. Karena hakikatnya semuanya datangnya dari Allah Subhanahu. Maka kita harus sadar segala sesuatu dari Allah. Maka Allah hanya perintahkan untuk apa? Istiqomah sholat sudah. Dan sholat amalan yang ringan. Tidak berbeda dengan apa? Dengan pekerja yang lain yang begitu berat, yang capek dan seterusnya. Sholat itu ringan. Maka tolong perhatikan, utamaan sholat yang kedua adalah sebaik-baik amalan adalah sholat. Ya, wallahu a'lam. Subhanakallahumma wabihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.